Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok A4 Pratikum FTSCSP akan memaparkan video progres pembuatan dan evaluasi sirup parasetamol. Untuk anggota dari kelompok kami dapat dilihat pada layar. Kualitas target dari sediaan yang kami buat yaitu sediaan sirup parasetamol 60 ml dengan komposisi setiap 5 ml sirup mengandung 120 mg parasetamol. Adapun formulasi awal dari sediaan kami dapat dilihat pada tabel yang tertera. Gerus paracetamol, larutkan dengan PEG 400 dan gliserin, kemudian tambahkan aquadis panas dan sirup simplex, dan addkan aquadis panas hingga 60 ml. Kemudian tuang sirup yang terbentuk pada botol. Untuk dokumentasi alat, bahan, dan proses pembuatan sirup dapat dilihat pada gambar di layar. Selanjutnya akan kami paparkan progres dalam pembuatan sirup yang pertama. Pada saat proses pembuatan terdapat dua kendala utama, yaitu bahan esen sirup prisazirgan dan sirup benzoat tidak terdapat di laboratorium. Sehingga pada proses pembuatan kami tidak menggunakan perasa dan pewarna, namun pengawet yang kami gunakan adalah asam benzoat. Kemudian waktu yang digunakan tidak cukup karena pengantrian penimbangan yang panjang. Kemudian dari proses ini diperoleh 3 formulasi yang terdiri dari 9 sirup 60 ml, namun sediaan formulasi kedua tidak sempat ditambahkan pengawet. Dokumentasi hasil pembuatan sirup dapat dilihat pada layar. Selanjutnya akan kami paparkan proses dalam pembuatan sirup yang kedua. Pada saat proses pembuatan terdapat kendala utama yaitu sirup simplex yang tersedia telah terkontaminasi dan ditandai dengan perubahan warna serta terdapat lendir. Selain itu, sukrosa yang tersedia di laboratorium juga habis sehingga kami tetap menggunakan sirup simplex yang tersedia dengan memisahkan sirup dengan lendir yang ada. Diperoleh 3 sediaan formulasi masing-masing 60 ml. Dokumentasi hasil pembuatan sirup dapat dilihat pada layar. Uji identifikasi dan penetapan kadar dilakukan oleh kelompok kami tidak mengacu pada kompendia ataupun USB, dikarenakan adanya keterbatasan alat dan bahan, sehingga kami mengacu pada literatur jurnal di mana digunakannya spektrofotometer UV-Vis sebagai alat dalam pengujiannya, serta etanol sebagai bahan pelarutnya. Pengujian pada spektrofotometer UV-Vis dipilih karena selain melihat acuan jurnal, juga didasari pada adanya gugus kromofor dan gugus auxokrom pada struktur parasetamol yang menyebabkan senyawa ini dapat menyerap radiasi pada daerah ultraviolet. Pada teknis pengujian diawali dengan penetapan larutan standar terlebih dahulu. Teknis yang dilakukan pertama kali yakni membuat larutan stok dan larutan standar dari pengencerannya dengan menggunakan parasetamol, BPFI, dan etanol sebagai pelarutnya. Selanjutnya, kami juga melakukan pengenceran pada larutan sampel pada formulasi 1, 2, dan 3 dengan perhitungan sebagai berikut yang sudah tertera pada layar. Teknis dilanjutkan dengan spektrofotometri dengan dipilih rentang panjang gelombang sebesar 200–400 nanometer untuk mendapatkan daerah UV. Teknis spektrofotometer diawali dengan membersihkan kuvet dengan aquadis terlebih dahulu dan dikeringkan menggunakan tisu. Pegang kuvet bagian kaca yang buram agar tidak mengganggu nilai absorbensi. Dan setelah kering, kuvet diisi sampel dengan belangko menggunakan etanol dan diukur absorbensinya. Kemudian, setelah dilakukan scanning larutan belangko, dilakukan pengukuran standar untuk melihat panjang gelombang maksimum parasetamol. Didapatkan hasil lambda maksimal pada larutan standar sebesar 82,233 nanometer dengan absorbensi 3,396. Karena adanya perbedaan lambda maksimal standar dan literatur, kami menggunakan lambda maksimal pada literatur yaitu 247 nanometer untuk memplotkan grafik pada sampel. Dari scanning sampel diketahui hasil dengan absorbensi berurutan pada sampel F1, 2, dan 3 sebesar 3,878, 4,381, dan 3,768. Dengan grafik yang mirip pada larutan standar namun tidak sesuai apabila dibandingkan pada beberapa literatur jurnal.
Uji penetapan kadar. Kami juga melakukan penetapan konsentrasi kurva baku untuk melakukan uji penetapan kadar, di mana konsentrasi yang digunakan kelompok kami mengacu pada literatur sebesar 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm dengan perhitungan sebagai berikut. Dari scanning, kemudian didapatkan regresi linier antara absorbansi dan konsentrasi, meskipun dari grafik yang ditunjukkan tidak terlalu jelas, yakni akibat dari besarnya absorbansi yang didapatkan. Adanya perbedaan dengan literatur dapat dilihat dengan jelas pada nilai absorbansi pada standar ataupun sampel yang masih terlalu besar, di mana dijelaskan pada literatur nilai absorbansi yang baik yaitu 0,2 sampai 0,8 atau mendekati 1. Kami juga telah melakukan beberapa replikasi dan melakukan pengujian dari awal kembali untuk meninjau kesalahan yang terjadi, karena terdapat kemungkinan kesalahan tersebut terjadi pada teknis. Namun, dalam pengulangan uji tersebut, nilai absorbansi juga didapatkan masih terlalu besar meskipun konsentrasinya telah dikecilkan. Maka disimpulkan adanya ketidaklinearan pada absorbansi dan konsentrasinya, sehingga panjang gelombang maksimumnya didapatkan juga tidak sesuai dan kurang akurat, di mana terdapat faktor lain yang juga. Dari persamaan regresi tersebut, kemudian diplotkan dalam mencari kadar parasetamol pada sampel, di mana hasil ditunjukkan berturut-turut pada formulasi 1, 2, dan 3 sebesar 12,89 mg per 5 mil, 52,575 mg per 5 mil, dan 27,210 mg per 5 mil, di mana dapat disimpulkan bahwa kadar parasetamol belum sesuai dengan kompendia. Ketidaksesuaian ini dapat diamati dari perbedaan pada hasil spektrofotometri. Uji bobot jenis. Uji bobot jenis pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui jenis suatu zat. Alat yang kami gunakan di sini ialah piknometer dengan volume 5 mili, timbangan analitik, dan termometer. Lalu untuk bahan-bahan yang digunakan ialah sirup parasetamol dan es batu. Langkah kerja yang dilakukan yaitu pertama piknometer kosong atau air ditimbang terlebih dahulu dan kemudian piknometer kosong tersebut diisi dengan air dan didinginkan hingga suhu berada pada 25 derajat Celcius bersamaan dengan termometer dalam piknometernya. Setelah suhu berada di 25 derajat Celcius, piknometer diangkat dari tempat pendinginan. Setelah itu, piknometer ditimbang kembali dan dihitung densitas air dengan cara mengurangi hasil penimbangan piknometer berisi air dengan bobot piknometer kosong. Dan setelah itu dibagi dengan volume piknometernya yaitu 5 mili. Sirup parasetamol pada formula 1, 2, dan 3 yang akan diukur berat jenisnya dilakukan seperti perlakuan yang sama dengan sebelumnya. Densitas sirup dapat diketahui dengan cara mengurangi bobot hasil penimbangan piknometer berisi sirup dengan bobot piknometer kosong yang digunakan. Lalu setelah itu dibagi dengan volume piknometernya sebesar 5 mili. Bobot jenis dapat dihitung dengan cara membagi densitas sirup dengan densitas air yang sudah diketahui. Lalu diperoleh bobot jenis sirup parasetamol pada formula 1 yaitu 1,0341 gram per mili, pada formula 2 1,096533 gram per mili, dan pada formula 3 yaitu 10,59822 gram per mili. Berdasarkan parameter farmakope edisi 3, bobot jenis sediaan yang memenuhi persyaratan yaitu lebih dari 1,2 gram per mili, sehingga bobot jenis pada sirup parasetamol yang telah diuji belum memenuhi persyaratan menurut farmakope. Uji organoleptis. Uji organoleptis adalah uji yang dilakukan dengan melihat secara visual sediaan yang dibuat. Uji organoleptis yang dilakukan pada pengujian sediaan ini meliputi warna, bau, dan penampakan kelarutan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, pada formulasi pertama didapatkan sirup yang berwarna bening, tidak berbau, larut, dan tidak mengendap. Pada formulasi 2 dihasilkan sirup berwarna bening sedikit keruh, tidak berbau, dan terdapat sedikit bagian yang tidak larut. Pada formulasi 3 didapatkan sirup berwarna bening, tidak berbau, dan jernih, tidak ada endapan. Pada uji organoleptis sediaan sirup, seharusnya dilakukan juga uji organoleptis dari rasa sirup yang dihasilkan. Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap aseptabilitas sediaan sirup yang biasanya ditujukan untuk anak-anak. Sehingga jika rasanya tidak enak, maka akan menurunkan aseptabilitas dan efek terapi tidak tercapai. Berikut ini adalah hasil organoleptis sediaan sirup parasetamol setelah kurang lebih 2 bulan.
Selanjutnya, uji pH. Uji pemeriksaan pH digunakan untuk mengetahui kesesuaian pH dari sediaan yang dihasilkan dengan pH sediaan sirup pada umumnya. pH rata-rata sediaan formulasi 1 setelah 3 kali replikasi adalah 4,04. Formulasi 2 mempunyai pH rata-rata 5,37 dan formulasi 3 mempunyai pH rata-rata 4,03. Menurut Farmakope Indonesia 6, rentang pH untuk sediaan sirup paracetamol adalah 3,8 sampai 6,1. Maka dapat disimpulkan bahwa pH sediaan sirup yang dihasilkan semuanya memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia. Mengenai pH formulasi 2 yang berbeda dengan formulasi lainnya, kami menduga formulasi 1 dan 3 yang lebih asam dikarenakan sediaan lebih awal dibuat dan sudah lebih banyak mendapat perlakuan dan keluar masuk botol untuk dilakukan uji. Sedangkan formulasi 2 baru dibuat 2 minggu setelah formulasi 1 dan 3. Sehingga formulasi 1 dan 3 lebih sering kontak dengan udara, terutama CO2, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan CO2 jika bereaksi dengan air atau H2O dapat menghasilkan asam karbonat H2CO3 yang bersifat asam, sehingga menurunkan pH pada formulasi 1 dan 3. Namun, hal ini baru dugaan kami. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbedaan pH ini, diperlukan penelitian lebih lanjut. Uji viskositas. Uji viskositas digunakan untuk mengetahui kekentalan dari sediaan sirup paracetamol yang dihasilkan. Alat yang kami gunakan ialah viskometer dan gelas beker. Pertama, dimasukkan sirup paracetamol pada gelas beker, lalu pilihlah spindel yang sesuai untuk sediaan larutan. Di sini kami menggunakan spindel dengan nomor 5, lalu pasang alatnya dan dihidupkan. Hasil uji viskositas yang diperoleh tidak dapat terbaca dan tidak mencapai 1,5 empas, dikarenakan larutan sediaan sirup paracetamol terlalu encer. Sekian video dari kelompok kami ucapkan terima kasih.